Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri mengungkap upaya penyelundupan narkotika yang terbongkar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami tersangka di kilometer B136 Tol Sumatera Lampung. Berikut laporannya. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri mengungkap upaya penyelundupan narkoba yang terbongkar setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami tersangka di kilometer B136 Tol Sumatera Lampung. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan ratusan ribu pil ekstasi yang dibawa dari Palembang. Pengungkapan kasus ini dipimpin langsung oleh Kabag Penum Ropenmas Difumas Polri, Kombes Pol RD Adrimulan Caniago. Hadir dalam kegiatan tersebut Wadir Tipit Narkoba Baris Krim Polri, Kombes Pol Sunario, bersama jajaran Kasubdit dari Dirtipit Narkoba Baris Krim Polri. Dari pendalaman kasus, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri menetapkan tersangka berinisial MR berusia 43 tahun yang merupakan residivis kasus serupa. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 194.631 butir pil ekstasi dan ekstasi bubuk seberat 3.869 gram serta 1 unit mobil Nissan X-Trail berwarna hitam. Tersangka MR adalah WNI yang tinggal di Tangerang. Ia mendapat perintah dari seorang yang saat ini berstatus DPO berinisial U untuk mengantarkan 6 tas berisi ratusan ribu pil ekstasi dari Palembang menuju Jakarta. Sebelum berangkat, tersangka sempat mengantar istrinya ke bandara dan kemudian kembali ke hotel untuk bersiap menuju Jakarta. Namun dalam perjalanan tersangka diduga menggunakan sabu dan kemudian mengalami kecelakaan di kilometer 136 Tol Sumatera Lampung hingga kasus ini terbongkar. Polisi mengungkap bahwa ekstasi tersebut akan diedarkan di Jakarta oleh tersangka. Sedangkan motif tersangka melakukan aksi terlarang ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ekstasi tersebut, ya, apa tujuannya dibawa ke Jakarta itu dilakukan untuk penjualan, sudah pasti. Apakah itu sebelum Lebaran atau sebelum Tahun Baru atau sekarang? Pada prinsipnya hasil pemeriksaan barang ini akan diedarkan di Jakarta untuk kehidupannya sehari-hari, kebutuhannya sehari-hari. Mungkin namanya manusia kan, pasti untuk kebutuhannya sehari-hari. Gitu. Kedepannya Polri menetapkan U sebagai DPO dan saat ini masih dalam pengejaran. Polri juga menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk peredaran narkotika di Indonesia sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang mengarahkan untuk memberantas peredaran narkotika sampai tuntas. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Christian Hendra, Polri TV. Pemirsa, pengungkapan penyelundupan ekstasi di Tol Lampung menyeret isu keterlibatan oknum polisi dalam hal ini. Karena ditemukan atribut yang menyerupai lencana kepolisian di dalam mobil tersangka. Polri menegaskan bahwa hal tersebut merupakan misinformasi yang beredar. Misinformasi yang beredar pengungkapan penyelundupan ekstasi di Tol Lampung lantaran disebut-sebut ada atribut yang menyerupai lancana kepolisian di dalam mobil tersangka. Polri menegaskan tidak ada keterlibatan oknum polisi dalam kasus ini. Hal tersebut dipertegas oleh Wadir Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Sunario. Ia menegaskan lancana yang ditemukan di dalam mobil tersangka bukan atribut Polri, melainkan imitasi dan sama sekali tidak mirip dengan yang asli. Untuk lencana ini ada di dalam mobil, yang mana mobil ini dibeli 6 bulan yang lalu oleh MR. Ya, dan rencana ini sudah ada di dalam dashboard mobil tersebut. Kalau kita lihat rencana itu, kita teliti bahwa rencana yang ada di mobil sama rencana dengan polisi itu sangat berbeda. Rencana polisi itu ada ciri-ciri khusus yang mungkin orang tidak mengetahuinya, dan juga ada nomor serinya. Ya, terregister. Ini yang di dalam mobil. Kalau yang inilah rencana dimiliki Polri, terregister dan tahu
siapa pemiliknya. Kalau ini sama sekali tidak ada. Polri berkomitmen untuk memberantas segala jenis tindak pidana peredaran serta penyalahgunaan narkoba guna menyukseskan cita Presiden dalam memberantas narkotika di Indonesia. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Christian Hendra, Polri TV. Pemirsa, Polres Pematang Siantar berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu sebesar 92,78 gram dan mengamankan 2 tersangka berinisial G berusia 37 tahun dan F berusia 34 tahun. Halo pemirsa TV Polri melaporkan update berita terkini Polda Sumatera Utara. Pemain. Nah, pemain atau enggak? Wakapolres Pematang Siantar pimpin press rilis keberhasilan gagalkan dugaan peredaran sabu 92,78 gram. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur TM Sitinja SH SIK MH diwakili Wakapolres Kompol Budiono Saputro SH MH pimpin press rilis keberhasilan Satuan Reserse Narkoba menggagalkan dugaan peredaran narkotika jenis sabu berat bruto 92,78 gram bertempat di depan ruangan Satres Narkoba Polres Pematang Siantar pada hari Senin 24 November 2025. Wakapolres didampingi dengan Kasat Res Narkoba dan PSKC Humas mengatakan Satres Narkoba juga berhasil menangkap sepasang kekasih inisial FEP alias G, warga Jalan Ski, Kelurahan Ait Nauli, Kecamatan Siantar Selatan, dan FBRS, warga Jalan Narumondok, Bawah, Kelurahan Tamuan, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar. Dijelaskannya, awalnya diperoleh informasi masyarakat bahwa adanya pelaku kepemilikan narkotika jenis sabu di Jalan Anggrek Raya 3, Karangsari, Permai. Setelah dilakukan penyelidikan pada hari Jumat 21 November 2025, Kanit 1 Ibda Warman Sialagan SH bersama tim Opsnal berhasil menangkap tersangka FEP alias G dan FBRS tersebut sedang berjalan kaki di pinggir Jalan Anggrek Raya dengan gerak-gerik mencurigakan sebagaimana diinformasikan masyarakat tersebut. Saat itu ditemukan barang bukti 1 paket plastik klip berisikan sabu berat bruto 0,17 gram dari tangan kanan tersangka FEP alias G dan 1 unit handphone Samsung warna hitam miliknya serta 1 unit handphone merek Redmi berwarna hitam tersangka FBRS. Diinterogasi tersangka FEP alias G mengaku masih ada menyimpan sabu di dalam kamar rumah di perumahan Kasper di Jalan Anggrek 3. Mendengar itu, Kanit 1 bersama tim Opsnal langsung membawa kedua tersangka ke rumahnya tersebut untuk dilakukan pengembangan. Lalu didampingi RT setempat, tim Opsnal menggeledah rumah tersebut, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 buah koper hitam merek Travel Time, di dalamnya 1 buah tas merek Kesar warna hitam berisikan diduga sabu, sebanyak 404 paket berat bruto 89,72 gram, 1 unit timbangan digital warna hitam, 1 bungkus plastik putih berisikan plastik klip kosong. Kemudian di dapur di bawah dispenser ditemukan 1 buah kotak blender chopper, di dalamnya 1 buah kotak rokok Surya berisikan diduga sabu sebanyak 10 paket berat bruto 1,87 gram. Di atas rak baju ditemukan 1 buah dompet berisi 6 paket plastik klip diduga sabu. Tersangka FEP alias G mengaku barang bukti sabu tersebut milik temannya inisial P, namun saat dilakukan pengembangan laki-laki inisial P tersebut belum ditemukan. Total keseluruhan barang bukti sabu 421 paket dengan berat bruto 92,78 gram. Dari jumlah sabu ini, Polres Pematang Siantar berhasil selamatkan sebanyak 9.278 orang dari narkoba, jelas Kompol Budiono. Lebih lanjut, Wakapolres menambahkan tersangka FEP alias G sudah residivis narkotika pada tahun 2021 di PN Pematang Siantar selama 1 tahun 6 bulan penjara. Terhadap kedua tersangka sudah ditahan untuk dipersangkakan pasal 114 ayat 2, subs pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Saya Brigadir Ulfa melaporkan dari Polda Sumatera Utara. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.